Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Delia Helmanita. Saya Sumarta Dinata. Di sini kami akan menjelaskan materi dan kesimpulan dari beberapa kelompok. Baiklah, saya akan menjelaskan materi dari makalah kelompok 1 tentang landasan hukum pendidikan prasekolah. Pengertian anak prasekolah dalam bahasa Inggris itu prasekul merupakan pilihan pendidikan bagi kanak-kanak. Sebelum memasuki sekolah, ada seorang anak yang bernama Early Childhood adalah anak yang berusia sejak lahir sampai dengan usia 8 tahun. Batasan ini seringkali dipergunakan untuk merujuk anak yang belum mencapai usia sekolah dan masyarakat. Masyarakat menggunakannya sebagai tipe prasekolah. Pendidikan prasekolah bertujuan untuk menyuburkan potensi kanak-kanak dalam semua aspek perkembangan, menguasai kemahiran asas, memupuk sikap positif sebagai persediaan untuk masuk ke sekolah dasar. Ciri anak prasekolah yaitu adalah penampilan maupun gerak-gerik prasekolah mudah dibedakan dengan anak yang berada dalam tahapan sebelumnya. Anak prasekolah umumnya aktif. Mereka telah memiliki penguasaan atau kontrol terhadap tubuhnya dan sangat menyukai kegiatan yang dilakukan sendiri. Setelah anak melakukan berbagai kegiatan, anak membutuhkan istirahat yang cukup. Seringkali anak tidak menyadari bahwa mereka harus beristirahat cukup. Jadwal aktivitas yang tenang diperlukan anak untuk otot-otot besar pada anak prasekolah lebih berkembang dari kontrol terhadap jari dan tangan. Oleh karena itu, biasanya anak belum terampil, belum bisa melakukan kegiatan yang rumit seperti misalnya mengikat tali sepatu. Anak masih sering mengalami kesulitan apabila harus berfokus pandangannya pada objek-objek yang kecil ukurannya. Itulah sebabnya koordinasi tangan masih kurang sempurna. Walaupun tubuh anak lentur, tetapi tengkorak kepala yang melindungi otak masih lunak sob. Hendaknya berhati-hati bila anak berkelahi dengan teman-temannya. Sebaiknya dilerai. Sebaiknya dijelaskan kepada anak-anak mengenai bahayanya jika mereka berkelahi. Itu merupakan pribadi yang unik perkembangan bagi setiap anak. Sebagai individu mempunyai sifat yang unik. Pernyataan di atas maksudnya bahwa masing-masing individu berkembang dengan cara tertentu, seperti semua individu yang lain, seperti beberapa individu yang lain, dan seperti tidak ada individu yang lain. Jadi, di samping adanya kesamaan umum dalam pola-pola perkembangan yang dialami oleh setiap individu, terjadinya vanasi individu dalam perkembangan anak bisa terjadi pada setiap saat. Hal ini terjadi karena perkembangan itu sendiri merupakan suatu proses perubahan yang kompleks, melibatkan berbagai unsur yang saling berpengaruh satu sama lain. Masa paling potensi untuk belajar berdasarkan hasil penelitian, sekitar 50% kapasitas kecerdasan orang dewasa telah terjadi ketika anak berusia 4 tahun. 80% telah terjadi perkembangan yang pesat tentang jaringan otak ketika anak berumur 8 tahun dan mencapai puncaknya ketika anak berumur 18 tahun. Dan setelah itu walaupun dilakukan perbaikan nutrisi tidak akan berpengaruh terhadap perkembangan kognitif. Hal ini berarti bahwa perkembangan yang terjadi dalam kurun waktu 4 tahun pertama sama besarnya dengan perkembangan yang terjadi pada kurun waktu 14 tahun berikutnya. Sehingga periode ini merupakan periode kritis bagi anak, di mana perkembangan yang diperoleh pada periode ini sangat berpengaruh terhadap perkembangannya. Periode berikutnya hingga masa dewasa. Sifat yang umumnya muncul pada usia 15 bulan atau saat anak sudah sadar akan dirinya, self-awareness, ini disebabkan oleh ketidakmampuan si kecil dalam melihat suatu hal dari sudut pandang orang lain. Bila ingin sesuatu harus didapat saat itu juga, alias tidak mau menunggu. Misal saat ia minta es krim pada malam hari, dia enggak mau tahu harus mendapatkannya saat itu juga. Contoh lain, si kecil merebut mainan temannya. Meskipun temannya menangis, ia tetap tidak peduli karena ia berprinsip saya suka, saya mau, maka saya harus mendapatkan. Itulah prinsip yang dipegang oleh anak prasekolah pada masa umur itu. Baik, saya akan menjelaskan dari kelompok 2 yaitu konsep, prinsip, dan ciri-ciri anak prasekolah berdasarkan konteks psikologi dan pendidikan. Nah, format kegiatan pendidikan prasekolah sesungguhnya sejak awal kehidupan anak telah menjadi perhatian.
para pendidik. Mereka menyadari bahwa awal kehidupan merupakan masa yang paling tepat untuk memberikan berbagai stimulasi agar anak dapat berkembang secara optimal. Apa yang dipelajari seorang di awal kehidupan anak kecil akan mempunyai dampak pada kehidupan di masa yang akan datang. Aktivitas pendidikan prasekolah pada masa ini, anak berkembang secara fisik, mental, sosial, dan emosional. Sementara itu, beberapa hal dari perkembangan tersebut berhubungan dengan kematangan, kemampuan anak berjalan, berbicara, berpikir dengan penalaran, dipengaruhi oleh kematangan seseorang, namun juga dipengaruhi oleh pengalaman yang diperoleh dari lingkungannya sekitar. Pendidikan ini dimulai dari sejak awal kehidupan anak. Orang tua melatih atau mengajar anak bicara dan berjalan. Pendidikan dimulai dari sejak awal kehidupan anak. Orang tua melatih mereka dan keterampilan mengurus diri, sopan santun, nilai-nilai, dan mengenai berbagai objek di sekitarnya. Orang tua dan anggota keluarga lain menjadi guru pertama bagi anak-anaknya. Mereka menstimulasi perkembangan fisik dan mental anak. Mereka secara spontan berhubungan dan berkomunikasi dengan anak tersebut. Keterampilan mengajar dan melatih anak tumbuh dengan sendirinya. Selama mereka bersama anak dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, walaupun sifatnya informal, peran orang tua sangat menentukan dalam perkembangan anak. Karena usia 4-6 tahun itu merupakan bagian dari anak usia dini yang berada pada rintangan usia lahir sampai 6 tahun. Pada usia ini secara terminologi disebut sebagai anak usia prasekolah. Perkembangan kecerdasan pada masa ini mengalami peningkatan dari 50% menjadi 80%. Selain itu, berdasarkan hasil penelitian atau kajian dilakukan oleh Pusat Kurikulum pada tahun 1999 menunjukkan bahwa hampir pada seluruh aspek perkembangan, anak yang masuk TK mempunyai kemampuan lebih tinggi daripada anak yang tidak masuk TK. Di kelas 1 SD, usia 4-6 tahun merupakan masa peka dari anak. Anak mulai sensitif menerima berbagai upaya perkembangan. Seluruh potensi anak, masa peka adalah masa terjadinya kematangan, fungsi-fungsi fisik dan psikis yang siap merespon stimulasi yang diberikan oleh lingkungan sekitar. Masa ini merupakan masa meletakkan dasar peta dalam mengembangkan kemampuan fisik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, konsep diri dan disiplin, seni moral, dan nilai-nilai agama yang dipelajari. Baiklah, saya akan menjelaskan materi dari kelompok 3 yang berjudul Teori Pendidikan Anak Prasekolah menurut tokoh pendidikan. Jean-Jacques Rousseau 1712 sampai 1778 yang dilahirkan di Geneva, Swiss. Tetapi sebagian besar dari kehidupan berada di Prancis. Rousseau menyarankan kembali ke alam dengan pendidikan yang bersifat alamiah dalam pendidikan anak yang dikenal dengan naturalisme. Bagi Rousseau, naturalisme berarti anak akan berkembang tanpa hambatan. Menurut Rousseau, pendidikan yang bersifat alamiah menghasilkan dan memicu berkembangnya kualitas semacam kebahagiaan, spontanitas, dan rasa ingin tahu. Rousseau percaya walaupun kita telah melakukan kontrol terhadap pendidikan yang diperoleh dari pengalaman sosial dan sensoris, kita tetap tidak dapat mengontrol pertumbuhan yang alami. Intinya, inilah yang disebut sebagai konsep atau unfolding, di mana bawaan dari anak menuju apa yang akan terjadi. Unfold adalah hasil dari kematangan yang dikaitkan dengan jadwal perkembangan yang sifatnya bawaan. Rousseau sangat yakin bahwa ibu yang dapat menjamin pendidikan secara alamiah. Pada saat itu, ia menganjurkan agar para ibu kembali mau menyusui anaknya sendiri. Pada masa itu, banyak terutama dari kalangan atas tidak suka menyusui anaknya walaupun hal tersebut memungkinkan. Prinsip bahwa dalam mendidik anak, orang tua perlu memberi kebebasan kepada anak agar mereka tumbuh dan berkembang secara alamiah. Friedrich Wilhelm Froebel, suatu sistem untuk mendidik anak. Froebel dianggap sebagai ayah dari pendidik anak usia bayi. Selain itu dikenal karena menciptakan Garden of Children atau Kindergarten. Freud lahir di Jerman. Baiklah, saya akan melanjutkan
materi dari kelompok 5 yang berjudul Tahap-tahap Perkembangan Psikologi Anak Prasekolah. Perkembangan anak prasekolah adalah manusia kecil yang sedang tumbuh dan berkembang baik fisik maupun mental. Pada dasarnya, anak merupakan subjek yang sedang tumbuh dan berkembang pada masa awal kehidupan pertumbuhan. Anak mereka sangat cepat dalam melakukan perkembangan terhadap 3 tahap ini dapat dicapai dalam waktu 1 sampai 2 tahun. Anak merupakan manusia yang sangat kecil yang berada pada taraf perkembangan di mana awal kehidupan ia berada dan tidak mengenal sesuatu apapun itu, sehingga dapat diarahkan kepada perbuatan dan perkembangan yang positif dan negatif. Tahap perkembangan anak. 1. Masa pralahir atau masa konsepsi, yaitu masa mukmah, yaitu sejak pembuahan hingga kehamilan 8 minggu. 2. Masa bayi, yaitu masa sejak lahir sampai usia 1 tahun. Masa balita, yaitu usia 1 sampai 3 tahun. Masa prasekolah, yaitu anak berusia 4 sampai 5 tahun. Masa sekolah dasar, yaitu anak berusia 6 sampai 12 tahun. Masa remaja, yaitu pada masa anak berusia 12 sampai 18 tahun.
Baiklah, itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.